Isu etika kerja Gen Z menjadi sorotan di dunia kerja Indonesia. Gen Z dianggap lebih memilih fleksibilitas, work-life balance, dan kesehatan mental dibanding jam kerja panjang, seperti generasi sebelumnya. Namun apakah benar ini menunjukkan menurunnya etika kerja, atau justru perubahan budaya kerja yang lebih manusiawi? Dalam investigasi ini, kami akan menelusuri bagaimana etika kerja Gen Z dipengaruhi perkembangan teknologi, ekspektasi perusahaan, serta nilai-nilai Pancasila yang diuji dalam dunia kerja modern. Yaitu mengenai fungsi kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pemahaman kami tentang pentingnya nilai empati. Apakah Bapak Imam Sanusi bersedia meluangkan waktu dan menjawab beberapa pertanyaan dari kami? Saya izin untuk membuat dokumentasi ya Pak. Oke, silakan. Dan untuk pertanyaan yang pertama, berapa sih Pak karyawan Gen Z di perusahaan ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap suasana kerjanya? Kurang lebih dari 100, tapi yang jelas 100 lebih. Kalau untuk pengaruhnya, kita harus sabar menghadapi zaman dari negara kami. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak, seperti apa karakter atau kebiasaan kerja Gen Z yang paling sering Yang sering terlihat, yang jelas mereka akan tampak kurangnya disiplin. Itu harus melakukan satu bentuk pengarahan yang jelas agar senantiasa kita dengan anak-anak Gen Z itu bisa bekerja sama dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, kesulitan atau tantangan apa yang paling sering Bapak hadapi saat mengelola karyawan Gen Z? Kesulitannya yang jelas mungkin jauh satu keterlambatan dalam masuk kerja itu ya, tapi kita harus senantiasa tapi itu namanya itu tantangan zaman sekarang. Kita harus kesabaran untuk menghadapinya agar senantiasa juga kita bisa bekerja sama dengan anak-anak Gen Z sekarang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara perusahaan menarik minat Gen Z agar mau melamar dan bergabung? Kalau masalah anak-anak juga Gen Z sekarang ini, ya tentunya kedisiplinan ya yang kita terapkan ya, baik kedisiplinan di dalam pekerjaan, kedisiplinan di dalam waktu bekerja, atau yang jelas ada beberapa tambahan untuk kedisiplinan di rohaninya. Apa yang dilakukan perusahaan agar karyawan Gen Z bisa cepat beradaptasi saat pertama kali masuk kerja? Kita sebagai pengelola perusahaan, tentunya kita memberikan beberapa pertanyaan yang secara mendalam tentunya tentang etika, attitude, dan sebagainya, agar bisa saling menjaga di antara anak-anak Gen Z dengan pengelola perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan memberikan fleksibilitas kerja atau program kerja terapan, misalnya jam kerja fleksibel atau dukungan kesehatan lingkungan? Ya, jelas memberikan pekerjaan fleksibel, misalnya salah satu contoh seperti malam minggu kita bersolawat bersama agar itu menciptakan salah satu keakraban dan salah satu perusahaan. Satunya lagi juga kita memberikan kemudahan seperti yang shift kedua itu karyawan berusaha bekerja cuma 2 jam tapi untuk gaji penuh. Ini pertanyaan yang terakhir. Menurut HRD, keterampilan atau sikap apa yang perlu dipersiapkan mahasiswa
Gen Z sebelum masuk dunia kerja? Pendidikan juga perlu, attitude juga perlu, karena menghadapi zaman sekarang, terutama harus juga berpendidikan, tapi attitude jauh lebih menjamin daripada pendidikan itu, karena di dalam attitude itu juga nanti akan terdidik secara tidak langsung kita berhadapan dengan semua masyarakat. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan keterbukaan Bapak Imam Farsi dalam berbagai pengalaman. Dari wawancara ini, kami belajar bahwa peran tersebut tidak hanya mengelola sumber daya, tetapi juga memahami perasaan, karakter, dan kebutuhan setiap individu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ini saya izin untuk melakukan wawancara, apakah diizinkan? Boleh diizinkan. Dan sebelumnya ini saya izin mengambil dokumentasi ya Pak. Siap, ya. Iya. Apa-apa. Ini untuk pertanyaan yang pertama, Ya. apa alasan Bapak memilih bekerja di perusahaan ini? Pilih di pabrik ini karena saya sudah lama berpengalaman di pabrik. Oh ya. Jadi saya mengikuti arahan-arahan dari perusahaan lain, akhirnya saya turunkan di pabrik sini. Oh ya. Ini yang untuk pertanyaan berikutnya, sejak kapan Bapak mulai bekerja di sini dan di bagian apa Bapak ditempatkan? Saya sudah kerja di sini, sudah mulai pabrik berdiri, dan saya di sini sebagai kepala produksi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman Bapak saat pertama kali masuk kerja atau masa adaptasi? Kalau masalah pengalaman di sini itu sebenarnya enak-enak aja. Nah, nyantai, karyawannya semuanya baik-baik dan tidak ada yang macam-macam. Intinya bersaudara semua. Ini yang pertanyaan kelima, bagaimana cara Bapak mengatasi tekanan kerja atau banyaknya deadline? Kalau tekanan kerja sih nggak ada ya. Oh, Di sini karyawan di sini semuanya kerjanya sesuai dengan SOP. Jadi semua karyawan di sini tetapkan harus disiplin, itu wajib. Jadi nggak ada tekanan untuk karyawan, itu tidak ada. Oh, ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling membantu Bapak saat mengalami masalah di tempat kerja dan bagaimana bantuannya? Kalau masalah tekanan itu dari bantuan dari Pak Bosnya. Iya. Gitu. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya, gimana atau dalam situasi seperti apa Bapak merasa paling nyaman dan produktif saat bekerja? Saat di sini paling nyaman itu ngumpul semua karyawan itu semuanya baik-baik aja dan kayak saudara semuanya. Oh, ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa menurut Bapak komunikasi antara karyawan dan HRD itu sangat penting? Nah, karyawan sama HRD itu memang sangat penting untuk berkomunikasi, soalnya semua mesin, satu mesin, dua mesin, semuanya itu harus berkomunikasi dengan atasan. Oh, iya. Bagaimana pendapat Bapak tentang kebijakan perusahaan seperti jam kerja atau fasilitas karyawan? Kalau jam kerja sama fasilitas itu semuanya relatif sama. Oh ya. Nah, gaji semuanya UMR, katakanlah kan gitu ya. Pertanyaan yang terakhir Bapak, apa harapan dan rencana Bapak ke depan selama bekerja di perusahaan ini? Kalau rencananya untuk memperbesar pabrik aja, nah diperbesar lagi. Demikian ya Bapak. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dungo. Sapa sing ngeling lan waspada, bakal selamat ing saben lakune.